Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video volume pertama, di mana di video sebelumnya telah saya paparkan sedikit penjelasan tentang remote server dan telah saya lampirkan video animasi penjelasan tentang remote server. Jadi di video kali ini akan saya terangkan kembali mengenai remote server dalam bentuk audio voice. Baik, yang pertama kita bahas adalah mengenai pengertian dari remote server itu sendiri. Apa itu remote server? Remote server merupakan server yang kita akses yang menjadi bagian dari proses yang dilakukan klien tanpa harus membuka koneksi secara terpisah, langsung maupun juga berbeda. SQL server nantinya akan mengatur hubungan atau konektivitas di antara server dengan menggunakan RPC. Kemudian SQL server tersebut akan membuat remote server dan kemudian melakukan pengajuan agar bisa melakukan store prosedur terhadap remote server. Jadi setiap hasil yang sudah dikirim nantinya akan melewati server lokal dan kemudian akan lanjut melewati aplikasi klien. Sementara itu, remote access merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan akses terhadap suatu sistem dengan melalui media jaringan. Dengan begitu, pengguna bisa melakukan pengaturan atau konfigurasi terhadap suatu sistem tersebut. Baik, pembahasan kita yang berikutnya adalah mengenai fungsi dari remote server. Jadi ada 3 fungsi secara umum dari remote server. Yang pertama adalah sebagai pengendali komputer lain, kemudian mematikan komputer dari jarak jauh, kemudian yang ketiga adalah menghidupkan komputer. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sebagai pengendali komputer lain. Jadi misalnya begini, ketika kita hendak mengakses perangkat lunak atau software yang terdapat di komputer lain, jadi kita tinggal mengecek atau melihat software tersebut melalui komputer server. Dengan begitu, maka kita tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk datang ke komputer lain atau ke komputer klien dan melihat softwarenya. Kita sudah dapat mengakses dari komputer klien untuk melihat software maupun bahkan melihat bagian yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mematikan komputer dari jarak jauh. Sebenarnya untuk fungsi pada poin kedua ini tidak jauh berbeda dari poin pertama. Ketika kita hendak mematikan komputer, kita tidak harus datang ke komputer tujuan untuk mematikannya. Kita bisa langsung mematikan komputer tersebut melalui komputer server. Biasanya fungsi ini dipakai di warnet, yang mana komputer server bisa langsung mematikan komputer klien ketika sudah tidak digunakan atau ketika warnet sudah tutup. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan komputer. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke setiap komputer ketika kita hendak menghidupkan komputer. Cukup menghidupkan melalui komputer server dan kita juga bisa menentukan kira-kira komputer mana aja yang mau kita hidupkan. Kita juga bisa langsung menghidupkan seluruh komputer sekaligus. Baik, selain ketiga fungsi di atas, ada beberapa penjelasan tentang fungsi lain. Penjelasan fungsi lain yang dimiliki oleh remote server, diantaranya remote server digunakan untuk mengawasi dan mengontrol komputer lain. Kemudian remote server bisa digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari jarak jauh. Yang kemudian ketiga, digunakan untuk memodifikasi setting registry dari jarak jauh. Baik, ketiga poin di atas yang sudah saya jelaskan tadi adalah poin-poin secara umum tentang fungsi dan pengertian dari remote server. Untuk hari ini, video yang kedua ini pembahasan kita sampai di situ dulu. Ketika nanti sudah paham mulai dari video pertama kemudian video kedua, baru kita lanjut video ketiga tentang cara kerja dari remote server. Baik, saya harap video pembelajaran kita ini menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, bingung, kurang tahu dan segala macam, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar
atau bisa langsung WA saya secara pribadi atau bisa WA di grup. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kiranya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jaga kesehatan, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.